Pak, saya dengar ini sampai akan menduduki pergantian ya VAW ya dari Dapiltik. Apa benar itu, Pak? Betul. Jadi kita adalah pengganti antar waktu Piawi dari caleg atau dari anggota DPRD Dapil 3 dari Partai Golongan Karya, Saudara Wilin di Atmota, dan kebetulan beliau sakit dan meninggal, dan tentu urutan berikutnya kita dan telah berproses sesuai dengan ketentuan, dan sekarang prosesnya sedang menunggu SK dari Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan SK pengganti antar waktu DPRD Provinsi Kalimantan Tengah karena berhalangan, yaitu meninggal dunia dari Partai Golkar. Nah, kalau kita berbicara VAW, Bang, pergantian antar waktu, ini mencapai berapa tahun, Bang, lagi, Bang, untuk bisa menduduki di sana? Tentunya dari sekarang sampai dengan nanti dilantiknya anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah hasil pemilu tahun 2024. Jadi biasanya sebelum pelantikan anggota DPRD Provinsi hasil pemilu 2024 itu masanya. Berarti kurang lebih 2 tahun berjalan gitu ya? Kurang lebih 2 tahun. Nah, kalau kita berbicara, Bang, kalau dulu almarhum di komisi berapa, Bang, di posisinya? Saya kebetulan almarhum terakhir itu komisi berapa saya kurang mengetahui. Karena memang kita kan tidak pernah membayangkan juga, karena saya urutan ketiga dari almarhum Sarwani, habis itu almarhum Pak Wilin, baru saya. Jadi dan mungkin ya pengetahuan saya urutan ketiga dari nomor urut 2 itu baru ini mungkin ya, terus saya pengetahuan saya. Nah, jadi saya tidak pernah membayangkan beliau itu dari komisi berapa, komisi apa gitu, A, B atau C atau D, nggak tahu. Cuman kita ya cukup berduka, kader terbaik Partai Golkar dari daerah pemilihan Kalteng 3 berdua sudah mendahului kita, almarhum Sarwani Sabri dan almarhum Pak Wilin. Nah, kalau kita bicara program kan otomatis kan mereka untuk wilayah daerah pemilihan gitu. Yang mana mereka mungkin sudah ada program-program terdahulu untuk bisa memperjuangkan Dapil 3. Mungkin sampai sejauh mana nantinya jikalau Bapak duduk nanti ya, Bang? Tentunya kalau program karena jelas ada program dari kepala daerah terpilih satu jam dasar, kemudian program-program lainnya yaitu sesuai dengan kondisi dan daerah, ya prioritas pembangunan daerah. Tentunya kita melihat apa skala prioritas untuk tahun 2022, tahun 2023 yang akan datang sampai tahun 2024. Nah, dari situlah kita tentunya mengikuti saja program itu, di samping program-program yang saya katakan yang urgent, yang sifatnya urgent, yang mendesak, tentunya kita masukkan dalam pembahasan. Kalau ini kan sudah selesai pembahasannya kan, pembahasan di DPRD kan sudah selesai, tinggal menjalankan. Nah, kemungkinan kalau memang yang ada usulan itu bisa masuk nanti di program di akhir tahun, mungkin di anggaran perubahan ya, APBD perubahan, itu pun sifatnya mungkin tidak fisik, tapi sifatnya kan ya bantuan itu terakhir biasanya, kecuali dalam keadaan bencana ya, itu yang biasa kita. Nah, saya berarti mengikuti program yang selanjutnya tahun 2023, ikut pembahasan di sana. Nah, kalau kita bicara, kalau Bapak kan di sini sebagai Ketua Golkar ya, artinya DPD Partai Golkar. Nanti sampai sejauh mana, Bang? Apakah di sini juga ada pergantian waktu atau memang tetap berjalan? Gitu? Tetap berjalan, insya Allah tetap berjalan saja, tidak ada pergantian. Karena di daerah lain juga seperti Barito Utara, Moratewe, kebetulan juga ketuanya adalah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dan ya mudah-mudahan saya bisa melaksanakan dua tugas ini dengan ya baik. Tentunya kalau seandainya nantinya dalam menjalankan tugas ini agak terkendala, tentunya kami dengan konsultasi dengan Ketua DPD Provinsi Kalimantan Tengah, tentunya ada langkah-langkah yang akan diambil. Apakah nanti ada seperti penunjukan
ketua harian khusus untuk ini, atau tetap saja dengan memfungsikan tugas-tugas dari wakil ketua yang semuanya kan kalau di Partai Golkar ini kan semua tugasnya terbagi habis di wakil-wakil ketua dan wakil-wakil sekretaris. Jadi ketua itu hanya sebagai lambang sebenarnya, lambang. Karena sifatnya kita bersama kolektif, jadi tidak masalah saya rasa. Mungkin ada harapannya Bang yang ditinggalkan kepada kader-kader karena ini tidak terlepas juga pembinaan sampean. Kita dari sisi pengurusan sudah menampilkan kader-kader muda. Jadi mungkin bisa dibaca di susunan kepengurusan kita menampilkan hampir 70-30%. 70% itu sudah regenerasi muda. Dan 30% tentunya seperti kami-kami yang sudah di atas 50. Dan itu terbatas sekali. Di Golkar ini keterlibatan itu paling tua saya. Jadi yang paling tua betul ketua yang paling tua gitu. Dan pada saatnya nanti juga sampai waktunya sudah ada estafet dan pimpinan yang menggantikan kita. Banyak sekali kalau di Golkar. Sama seperti sekarang aja kita untuk menampung kader-kader terbaik juga agak sulit. Sulit artian tempatnya terbatas, orangnya banyak gitu. Ini bukan, mohon maaf mungkin ya saya rasa wajar karena kita partai yang mungkin yang sekarang ini Indonesia partai yang tertua ya dari segi usia. Oke. Mungkin ada harapannya Bang ke depannya maupun kepada yang ditinggalkan gitu. Saya kalau tidak mengatakan ditinggalkan ya, karena saya Kepergiannya gitu. membagi diri untuk bagaimana, karena kita sudah masuk di tahun politik tahun 2024 yang tahapannya kan sudah dimulai sekarang. Kita sudah mengetahui kemarin sudah launching 2 di KPU Kabupaten bahwa sosialisasi terhadap tanggal dan hari pemilu presiden dan pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah, pemilu kada di tahun 2024. Jadi dengan telah ditetapkannya hari dan tanggal pemilu serentak itu, tentunya semua partai politik mengikuti tahapan-tahapan itu. Di luar tahapan-tahapan itu tentunya kita akan menyesuaikan tahapan itu, bagaimana semua partai politik tentunya akan berusaha meraih dukungan untuk mencapai suatu tujuan politik ya. Rasa itu. Oke, terima kasih. Demikian wawancara kami kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kota Waringin Barat.